Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya Jeremy Jonathan Uban dengan NIM 20120236 akan menjelaskan sedikit tentang pemilihan. Pemilihan adalah satu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Dalam JavaScript, blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if. Bentuk umum penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If kondisi aksi. Kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan. Dalam JavaScript, ekspresi juga dapat berupa bilangan string maupun nilai lain, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke tipe boolean. Bilangan selain 0 akan dikonversi ke nilai true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. String yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string kosong akan dikonversi ke false. Jika aksi yang akan dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita perlu menetapkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya menggunakan tanda kurung kurawal seperti contoh di layar. Kita tetap dapat mengapit aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kurawal, meskipun aksi tersebut hanya berjumlah satu. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah if dengan bentuk seperti di layar. Program akan memberikan hasil seperti layar karena nilai B diisi dengan nilai 0. Ketika B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Jika nilai B diisi dengan bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Proses.exist yang bagian ini adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program. Kasus di atas sebenarnya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut, asalkan kita menggunakan if-else, yaitu perintah if yang melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Bentuk umum penggunaan if-else dapat dilihat di layar. If dalam kurung kondisi aksi else aksi. Pada bentuk umum di layar, aksi satu hanya akan dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Anda juga dapat menuliskan kode pemilihan di layar dalam satu baris seperti berikut. Jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah atau lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal seperti berikut. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat diubah menjadi seperti berikut. Saya matikan proses. Kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Oke, bentuk pemilihan if else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan yang memiliki dua kemungkinan.
Sebagai contoh, untuk melakukan pemrograman yang dapat menentukan apakah satu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if-else dalam kasus ini. Terdapat dua kemungkinan bilangan tersebut genap atau bilangan tersebut ganjil. Mari kita praktekkan. Kemudian kita jalankan. Masukkan bilangan bulat seperti itu. Untuk kasus-kasus pembelian tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If dalam kurung kondisi 1 buka kurung kelawar aksi 1 tutup kurung kurawal, else if kondisi 2 dalam kurung aksi 2 dan seterusnya aksi alternatif. Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka akses 1 dilakukan dan proses pemilihan dihentikan jika false. Program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 dilakukan dan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemeriksaan ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi benar. Jika semua kondisi bernilai false, maka yang dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat pada bagian else. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi. Kemudian kita jalankan. Seperti itu. Contoh lain dari penggunaan if melibatkan banyak kondisi dapat dilihat sebagai berikut. Kita buat folder baru bernama Jekos. Acerator saja. Oke, kemudian kita tuliskan oke, seperti ini bentuknya. Jadi jika kita umpama masukkan nilai 1, dia akan keluar hari Senin, dan nilai 5 dia akan keluar hari Jumat. Dan umpama kita masukkan nilai 7, artinya nilainya tidak ada dari 1 sampai 7, umpamanya 8, maka dia akan keluar tidak ada hari ke 8. Terima kasih. Perintah switch. Selain menggunakan if, blok pendirian juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah sebagai berikut. Switch dalam kurung ekspresi dalam kurung kurawal cache nilai 1 aksi 1 break cache nilai 2 aksi 2 break dan seterusnya. Default aksi alternatif. Cara kerja perintah switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan program pemilihan dihentikan. Jika tidak sama,
program akan melanjutkan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi 2 akan dilaksanakan dan proses pemilihan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, program akan memeriksa nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan penggunaan perintah switch. Oke, coba kita jalankan. Lagi. Oke, dalam perintah switch, satu yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Berikutnya kita akan edit. Oke, kita Ctrl S, lalu jalankan. Triwulan 1, jika diselesaikan menggunakan if, kita dapat menulisnya sebagai berikut. Perhatikan skrip di layar. Jika nomor bulan sama dengan 1, 2, atau 3, maka dicetak triwulan 1. Jika nomor bulan 4, 5, 6, maka dicetak triwulan 2. Jika nomor bulan 7 atau 8 atau 9, maka dicetak diulang triwulan 3. Dan jika nomor bulan 10, 11, atau 12, maka akan tercetak triwulan 4. Jika tidak ada maka bulan maka tercetak triwulan 4. Jika tidak maka tidak ada bulan kesekian. Coba kita jalankan, kita simpan terlebih dahulu. Ctrl S, kemudian kita tampilkan. Kita tampilkan bulan 7. Oke, triwulan 3. Perintah break dalam blok pemilihan yang dibuat menggunakan switch berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pilihan terakhir atau bagian default. Mari kita memodifikasi skrip berikut. Oke, coba kita jalankan. Masukkan bilangan bulat 1. Oke. Pada saat kita memasukkan nilai 1, seharusnya yang dilaksanakan oleh program hanya aksi 1. Namun karena aksi tersebut tidak diikuti oleh perintah break, maka program akan melaksanakan aksi 2 karena selisih 2. Juga tidak disertai perintah break, maka program akan kembali melaksanakan aksi ketiga, dan seterusnya. Berbeda dengan C, perintah switch di dalam JavaScript, mampu membandingkan nilai yang bertipe bilangan real.
Catatan, dalam bahasa C, nilai yang dibandingkan harus berupa bilangan bulat atau karakter untuk membuktikan Anda dapat menjalankan kode berikut. Kita tambahkan beri di bagian belakang. Sebentar. Coba kita Ctrl S, lalu jalankan. Oke. Nilai yang kita masukkan adalah 1, yang muncul 1. Coba kita masukkan 2, akan muncul 2 atau tidak. Oke, muncul. Kita masukkan nilai 5,6. Maka oke, nilai yang dimasukkan di luar tetap. Di sini kita masukkan 5,6 yang di luar rentang. Nah, di sini parse yang kita ganti parse float karena merupakan bilangan real. Oke, parse ini kita ganti dengan parse float, masukkan bilangan real. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita jalankan lagi. Empat koma tiga. Oke, sebentar. Oke, coba kita isi dengan 5,6, maka keluarnya akan seperti ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih.